Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yordanius Yusuf, Aposan Data Barat dengan NIM 6670230032. Tujuan saya pada video kali ini untuk menyelesaikan penilaian ujian akhir semester mata kuliah gender oleh dosennya KIK. Ketika berbicara tentang demokrasi, kita sering memahami demokrasi sebagai sistem yang memberikan hak yang sama kepada seluruh warga negara untuk memilih dan dipilih. Namun, apakah kesamaan hak tersebut benar-benar menghasilkan kesempatan yang setara bagi semua kelompok masyarakat? Pertanyaan ini menjadi penting ketika kita melihat posisi perempuan dalam politik Indonesia. Meskipun perempuan merupakan hampir setengah dari jumlah penduduk Indonesia dan memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki, keterwakilan perempuan dalam lembaga politik masih menghadapi berbagai tantangan. Melalui video ini, saya akan membahas pentingnya representasi perempuan dalam politik Indonesia dengan melihat latar belakang permasalahan, data dan fakta yang tersedia, analisis berdasarkan perspektif gender dan politik, serta rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mendorong demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Partisipasi politik merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan demokrasi. Demokrasi yang sehat tidak hanya ditandai oleh adanya pemilihan umum yang bebas dan adil, tapi juga oleh keterwakilan berbagai kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam konteks Indonesia, perempuan memiliki posisi yang sangat penting karena jumlahnya hampir setara dengan laki-laki. Selain itu, perempuan juga memiliki kontribusi besar dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga pembangunan sosial. Namun, ketika berbicara mengenai politik, perempuan masih sering menghadapi hambatan yang tidak selalu dialami oleh laki-laki. Politik masih kerap dipersepsikan sebagai dunia yang maskulin, kompetitif, dan yang identik dengan kepemimpinan laki-laki. Akibatnya, perempuan yang ingin terjun ke dunia politik seringkali harus menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan laki-laki. Jika ditinjau secara historis, perempuan Indonesia sebenarnya telah lama terlibat dalam perjuangan politik dan pembangunan bangsa. Tokoh-tokoh perempuan seperti Radha Nanjeng Kartini, Dewi Sartika, dan Maria Ulfa Santoso menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas yang sama untuk terlibat dalam kehidupan publik dan politik. Meskipun demikian, keberhasilan memperoleh hak politik tidak secara otomatis menghasilkan keterwakilan politik yang setara. Hingga saat ini, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan untuk memperoleh posisi strategis dalam lembaga legislatif, partai politik, maupun pemerintahan. Permasalahan tersebut penting untuk dibahas karena keputusan politik yang dihasilkan negara akan berdampak langsung terhadap kehidupan perempuan, kebijakan mengenai pendidikan, kesehatan reproduksi, perlindungan perempuan dan anak, ketenagakerjaan, hingga perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender memerlukan perspektif perempuan dalam proses penyusunannya. Oleh karena itu, isu representasi perempuan tidak dapat dipandang sebagai isu kelompok tertentu semata. Isu ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memastikan bahwa demokrasi berjalan secara inklusif, adil, dan mampu mengakomodasi keberagaman masyarakat. Dalam kajian gender dan politik, terdapat beberapa konsep yang dapat digunakan untuk memahami fenomena ini. Konsep pertama adalah representasi deskriptif dan representasi substantif. Representasi deskriptif merujuk pada jumlah perempuan yang hadir dalam lembaga politik. Semakin banyak perempuan yang menduduki kursi parlemen, maka semakin tinggi representasi deskriptif yang dimiliki suatu negara. Namun, jumlah saja tidak cukup. Disinilah pentingnya representasi substantif, yaitu sejauh mana kepentingan perempuan benar-benar diperjuangkan melalui kebijakan publik yang dihasilkan. Artinya, tujuan utama bukan sekedar meningkatkan jumlah perempuan dalam politik, tetapi memastikan bahwa kehadiran perempuan tersebut mampu menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Fenomena ini kemudian dapat dianalisis menggunakan teori politics of presence yang dikemukakan oleh Annie Phillips. Menurut Phillips, kelompok yang selama ini kurang terwakili tidak cukup hanya diwakili oleh pihak lain yang mengaku memahami kepentingan mereka. Kehadiran langsung kelompok tersebut dalam lembaga politik menjadi penting karena mereka membawa pengalaman, perspektif, dan kebutuhan yang khas. Dalam konteks perempuan, pengalaman mengenai diskriminasi gender, kekerasan berbasis gender, kesenjangan ekonomi, hingga beban kerja domestik merupakan pengalaman yang tidak selalu dipahami secara mendalam oleh kelompok lain. Karena itu, kehadiran perempuan dalam lembaga politik menjadi penting agar perspektif dan pengalaman perempuan dapat masuk ke dalam proses pengambilan keputusan. Teori ini mengingatkan bahwa demokrasi tidak cukup hanya mengandalkan gagasan bahwa siapapun dapat mewakili siapapun. Kelompok yang memiliki pengalaman hidup berbeda memerlukan ruang untuk berbicara atas nama dirinya sendiri. Rendahnya representasi perempuan tidak hanya berdampak pada perempuan sebagai kelompok sosial, tetapi juga berdampak pada kualitas demokrasi secara keseluruhan. Demokrasi yang baik menuntut adanya keberagaman suara dalam proses pengambilan keputusan. Ketika kelompok tertentu kurang terwakili, maka terdapat resiko bahwa kepentingan kelompok tersebut tidak memperoleh perhatian yang memadai dalam agenda politik. Sebaliknya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya keterlibatan perempuan dalam politik sering berkaitan dengan meningkatnya perhatian terhadap isu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan keluarga, perlindungan anak, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Selain itu, perempuan sering membawa perspektif yang berbeda dalam melihat persoalan publik. Perspektif tersebut dapat memperkaya proses perumusan kebijakan sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, peningkatan jumlah perempuan dalam politik bukanlah tujuan akhir. Tujuan yang lebih penting adalah terciptanya kebijakan publik yang lebih adil, lebih representatif, dan lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Keberhasilan representasi perempuan tidak hanya dapat diukur dari beberapa banyak perempuan yang duduk di parlemen, tetapi juga dari sejauh mana mereka mampu memengaruhi proses legislasi, pengawasan, dan penyusunan kebijakan publik. Dalam perspektif ini, kualitas representasi menjadi sama pentingnya dengan kuantitas representasi. Untuk meningkatkan representasi perempuan dalam politik Indonesia, diperlukan upaya dari berbagai pihak. Pertama, partai politik perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi kader perempuan melalui pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, pendampingan politik, serta proses rekrutmen yang lebih inklusif dan transparan. Kedua, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memperkuat pendidikan politik yang responsif gender agar masyarakat memahami pentingnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan publik. Ketiga, media massa perlu mengurangi stereotip terhadap perempuan dalam politik dan lebih banyak menampilkan figur perempuan sebagai pemimpin yang kompeten serta mampu membawa perubahan positif. Pada akhirnya, peningkatan representasi perempuan dalam politik harus dipandang sebagai investasi bagi masa depan demokrasi Indonesia, bukan sekedar pemenuhan target angka keterwakilan. Demokrasi yang berkualitas bukan hanya demokrasi yang memberikan hak memilih kepada seluruh warga negara, tetapi juga demokrasi yang memastikan seluruh kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mewakili, memimpin, dan menentukan masa depan bangsa. Terima kasih semuanya.